Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas pendidikan menentukan masa depan suatu bangsa. Sebuah inspirasi besar dari tokoh bangsa, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Al-Hakim, SPD MCS. Saya adalah dosen pada program studi Sarjana Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Mata kuliah analisis algoritma menjadi salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana pembelajaran dalam mata kuliah tersebut. Dalam pembelajaran mata kuliah analisis algoritma, saya telah mengemas mata kuliah tersebut dengan menerapkan aspek-aspek pembelajaran yang terdiri dari delivery atau penyampaian, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Dalam penjelasan ini, saya membagi menjadi beberapa bagian yang diawali dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Mata kuliah analisis algoritma merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Sarjana Teknik Informatika dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam menganalisis dan mengevaluasi algoritma secara efisien, dengan fokus utama yang terletak pada pemahaman konsep kompleksitas waktu dan ruang atau time and space complexity. Kajian dalam mata kuliah ini meliputi kompleksitas waktu dan ruang, orde kompleksitas, perancangan algoritma, brute force, divide and conquer, algoritma rekursif, algoritma greedy, algoritma heuristik, dan dynamic programming. Terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah analisis algoritma yang telah diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teknik dasar dalam menganalisis kompleksitas, kemudian menganalisis berbagai algoritma pemecahan masalah khusus seperti divide and conquer, greedy, dan dynamic programming. Serta mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma untuk menyelesaikan masalah komputasi secara efisien. Mengacu pada bahan ajar yang telah dijabarkan secara mendetail pada kurikulum program studi, materi yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah pengantar analisis algoritma pada pertemuan pertama, framework analisis algoritma pada pertemuan kedua dan ketiga, dilanjutkan dengan notasi asimptotik pada pertemuan keempat, lalu konsep Big O, Big Omega, dan Big Theta pada pertemuan kelima dan keenam, analisis rekursif pada pertemuan ke-7, dan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-9 dilanjutkan dengan materi algoritma brute force, algoritma greedy pada pertemuan ke-10, lalu algoritma divide and conquer pada pertemuan 11 dan 12, shortest path problem pada pertemuan ke-13, dynamic programming pada pertemuan ke-14, dilanjutkan dengan proyek akhir pada pertemuan ke-15 dan ditutup dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Setelah melalui serangkaian pembelajaran teoritis dengan muatan materi tersebut, dalam praktiknya di lapangan, mahasiswa dapat mengukur tingkat kompleksitas dari suatu algoritma yang digunakan. Referensi sebagai sumber materi dalam kegiatan pembelajaran dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Adapun referensi utama yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah buku karangan Korman pada tahun 2022 dengan judul Introduction to Algorithm, kemudian buku karangan Sedgwick pada tahun 2023 dengan judul Analysis of Algorithm, dan buku karangan Levitin pada tahun 2021 dengan judul Introduction to the Design and Analysis of Algorithm. Saya juga menggunakan referensi dari berbagai penelitian yang dipublikasikan pada proceeding internasional dengan judul Algorithms and Complexity yang diterbitkan pada tahun 2025 oleh Springer Verlag.
Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Dalam model PJBL, mahasiswa diberikan ruang untuk menganalisis algoritma yang digunakan sebagai solusi mengatasi permasalahan dalam dunia nyata. Sebagai model pembelajaran, PJBL memiliki kelebihan dalam membangun critical thinking, problem solving skill, memperkuat kolaborasi yang berpusat pada mahasiswa, sehingga membuat pengalaman belajar lebih bermakna. Komponen-komponen pembelajaran tersebut disusun sebagai rencana pembelajaran dalam bentuk RPS. RPS selanjutnya diunggah di Sistem Akademik UNES atau SIKADU agar dapat diunduh oleh mahasiswa sebagai peserta didik. Aspek delivery merupakan salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Agar materi dapat tersampaikan dengan baik, saya menggunakan berbagai metode penyampaian yang saling mendukung satu sama lain. Penyampaian materi di kelas secara langsung, melalui forum diskusi, maupun presentasi secara berkelompok. Selain itu, saya juga memberikan video penjelasan melalui Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh UNES, yaitu ELENA. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menanggapi topik diskusi yang disajikan, serta mengunduh materi pembelajaran dari LMS tersebut. Selanjutnya, aspek yang juga sangat penting adalah aspek interaction. Aspek ini saya laksanakan tidak hanya membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa, tetapi juga interaksi antar mahasiswa. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui proses tanya-jawab, forum diskusi, maupun pembimbingan proyek akhir. Sementara interaksi antar mahasiswa diterapkan dalam bentuk diskusi, tugas, ataupun presentasi kelompok, dan pembuatan proyek akhir yang juga secara berkelompok. Yang terakhir adalah aspek asesmen. Terdapat beragam proses asesmen yang saya lakukan. Berikut adalah detail dari asesmen pada mata kuliah analisis algoritma. Yang pertama, penilaian keaktifan dan kontribusi dalam kegiatan pembelajaran atau aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, kemudian penilaian proyek dengan bobot 30%, lalu komponen penugasan dengan bobot 10%. Untuk memberikan pengayaan, saya juga memberikan kuis dengan bobot 5%, selanjutnya, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15% dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%. Demikian penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment atau DIA yang telah saya terapkan pada mata kuliah analisis algoritma. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan keempat mata kuliah analisis algoritma dengan materi notasi asimptotik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, baik. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, bisa dipimpin berdoa, Mas Iman. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Iman. Terima kasih rekan-rekan semua ya. Selanjutnya saya presensi dulu ya. Siapa aja hari ini yang sudah hadir dan siapa yang belum. Oke, saya panggil Zulfa, Leon, Rafa. Oke, baik. Hari ini Pak Faris lanjutkan materinya ya. Terkait dengan asymptotic notation. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Haris punya quote, "Science has great beauty, and analysis is the tool that allows us to uncover the hidden order in the natural world." Maria Curie, di tahun 1934. Dari quote Maria Curie ini, tentu saja menjadi motivasi untuk kita ketika kita belajar suatu analisis. Dalam hal ini adalah mata kuliah analisis algoritma ya.
Kita berharap melalui mata kuliah ini rekan-rekan bisa mengeksplor lebih dalam materi-materi yang ada pada bidang informatika atau pemrograman komputer. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama notasi asimptotik, kemudian yang kedua kita akan berkenalan dengan Big O, ya, Big O, kemudian Big Omega dan Big Theta. Dan di sesi yang kedua, rekan-rekan akan mendapatkan beberapa soal latihan. Ya. Pak Faris harap rekan-rekan bisa mengerjakan secara kelompok ya dengan waktu yang sudah kita tentukan. Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, Pak Faris ingin mereview terlebih dahulu. Ya. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan, ada yang mau memberikan reviewnya? Oke, silakan Mas Febrian. Ya Pak, izin menjawab. Pada pekan sebelumnya kami telah mempelajari tentang ragam kompleksitas, diantaranya konstan, logaritmik, linear, dan linearitmik. Oke, terima kasih Mas Febrian. Tapi masih ada yang kurang rekan-rekan. Silakan, ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan Pak. Oke, baik, silakan Mas Indra. Oke Pak, izin menambahkan yang disebutkan oleh Mas Brian. Adapun yang tadi disebutkan oleh Mas Brian ini ada kurang, yaitu kuadratik, kubik, eksponensial, dan faktorial. Lalu untuk eksponensial dan faktorial ini memiliki tingkat kompleksitas paling buruk di antara semuanya. Oke, baik Mas Indra. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan Mas Febrian dan Mas Indra tadi, rekan-rekan ya. Rekan-rekan di pekan lalu sudah belajar terkait dengan tingkat kompleksitas yang ada pada bidang komputer ya. Mulai dari konstan sampai dengan faktorial. Hari ini kita lanjutkan dengan asymptotic notation. Nah, apa itu asymptotic notation? Atau kalau kita terjemahkan adalah notasi asimptotik. Ya, di situ rekan-rekan bisa simak ya. Notasi asimptotik adalah cara untuk menggambarkan running time, termasuk juga kompleksitas ruang dari sebuah algoritma berdasarkan ukuran input. Ya, jadi untuk menggambarkan berapa lama sih algoritma ini bekerja ya berdasarkan input yang diberikan. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita ingin melihat algoritma yang sudah kita bangun, kemudian inputnya kita naikkan dan kita naikkan. Sehingga di situ, sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, kita fokus pada fungsi atau suku yang memiliki pangkat tertinggi. Kita abaikan yang konstan dan kita abaikan input yang kecil. Tentu saja ketika kita melakukan pengujian, ngapain kita masukkan input yang kecil? Kita masukkan input yang besar, kita gandakan yang kemudian membuat inputnya semakin besar. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana running time, bagaimana kompleksitas dari algoritma yang sudah kita bangun. Nah, untuk menuliskan asymptotic notation ya, kita akan menggunakan 3 istilah baru rekan-rekan. Yang pertama adalah Big O, kemudian yang kedua adalah Big Omega, dan yang ketiga adalah Big Theta. Oke, baik rekan-rekan ya. Pada slide yang ini rekan-rekan bisa melihat ya notasi pada masing-masing asimptotik ya. Dimulai dari Big O, di situ dituliskan OGN, kemudian Big Omega, di situ rekan-rekan juga bisa lihat di simbol omega, kemudian ada fungsi GN, dan kemudian yang terakhir adalah Big Theta. Nah, kita mulai dari Big OGN. Big OGN digunakan untuk mendeskripsikan asymptotic upper bound. Upper bound apa rekan-rekan? Batas atas. Ya, jadi upper bound ini digunakan untuk merepresentasikan worst case performance. Ya, jadi tidak mungkin algoritma yang sudah kita bangun ini akan melebihi si upper bound atau batas atas yang kita simbolkan dengan Big O. Kemudian yang kedua, untuk merepresentasikan best case performance, kita menggunakan notasi apa rekan-rekan? Big Omega atau Big Theta? Big Omega, ya. Big Omega di situ mendeskripsikan batas bawah. Jadi seberapa cepat sih coding yang sudah kita bangun? Seberapa cepat sih program yang kita bangun? Nah, itu bisa terlihat, bisa kita notasikan dengan menggunakan Big Omega. Dan yang terakhir adalah Big Theta, ya. Dia digunakan untuk mendeskripsikan asymptotic tight bound. Tight bound apa rekan-rekan? Batas rapat, ya. Jadi antara batas atas dengan batas
bawah. Sehingga dikatakan sebagai tight bond atau batas rapat. Ya. Big theta kita gunakan untuk merepresentasikan average case performance dari program yang sudah kita buat. Nah, dari 3 notasi ini bisa dipahami rekan-rekan? Bisa ya? Oke rekan-rekan, kita lanjutkan dengan belajar lebih dalam mengenai Big O. Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya Big O merupakan batas atas dari suatu fungsi. Fungsi apa? Tentu saja fungsi dari running time algoritma yang sudah kita bangun. Ya, sehingga di situ dinyatakan untuk merepresentasikan kompleksitas worst case dari suatu algoritma. Nah, persamaannya di sini rekan-rekan bisa lihat jika terdapat konstanta positif C dan suatu integer non negatif atau di situ disimbolkan dengan N0. Non negatif ya rekan-rekan, berarti kita tidak menghitung nilai yang negatif. Ya. Sedemikian hingga terdapat persamaan Tn kurang dari sama dengan CGN. Untuk semua N lebih dari sama dengan N0. Ya. Jadi di situ Tn merepresentasikan performa dari algoritma yang kita miliki. Sedangkan CGN merupakan Big O atau batas atas di mana algoritma kita tidak akan, di mana running time dari program yang kita buat tidak akan melebihi dari Big O. Rekan-rekan bisa lihat di sini simbolnya adalah kurang dari sama dengan, minimal sama. Ya. Tapi bisa jadi pada satu titik tertentu, algoritma kita atau TN bisa melebihi CGN. Nah, kemudian nanti di bagian akhir pasti dia akan kembali lagi berada di bawah CGN. Kapan itu? Nah, bisa jadi ketika nilai N-nya masih kecil. Nilai N-nya masih kecil. Nah, karena di notasi asimptotik kita berusaha untuk menggunakan N yang besar, maka di bagian akhir TN kita harapkan berada di bawah CGN. Tapi ketika N-nya masih kecil, ada potensi TN berada di atas CGN. Sehingga seperti ini grafiknya nanti. Bisa seperti ini. Nah, gini, nah, baru gini. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini adalah ilustrasi dari notasi asimptotik untuk Big O. Ya, di mana TN merupakan elemen dari OGN. GN merupakan fungsi yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan TN. Dapat dilihat dari persamaan sebelumnya di mana TN kurang dari sama dengan. Sehingga pada bagian ini TN merupakan elemen dari OGN. Bisa dipahami rekan-rekan? Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya. Rekan-rekan bisa lihat contoh soal yang pertama. Di situ kita akan membuktikan ya, bahwa Fn sama dengan 100n plus 5 merupakan elemen dari ON kuadrat. Ya. 100n plus 5 merupakan running time atau fungsi dari algoritma yang kita punya. Ya. Kita bikin suatu algoritma, kita bikin suatu coding, lama waktunya adalah 100n plus 5. Ketika kita masukkan n-nya 1, kita punya satu data, maka dia akan berjalan selama 105 satuan waktu. Begitu seterusnya ya. Apakah 100n plus 5 ini merupakan elemen dari ON kuadrat? Nah, rekan-rekan bisa menjawab dengan cara mencari kombinasi ya, kombinasi C sama dengan 105 dan N0 sama dengan 1. Di sini kita dapatkan C105 dan N0 sama dengan 1. Dari mana ya? Dari mana? Rekan-rekan bisa lihat di sini. Yang pertama 100n plus 5 kurang dari sama dengan 100n kuadrat plus 5n kuadrat. Fn sama dengan 100n plus 5. Ya. Apakah merupakan elemen dari ON kuadrat? Ya. Di sini 100n plus 5, maka kita harus memastikan sisi kanan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan sisi yang kiri. Oke? Nah, pada soal rekan-rekan bisa lihat fungsi kompleksitasnya adalah n kuadrat, ya, n kuadrat. Sehingga di sini kita berikan n kuadrat. Ketika kita masukkan di sini n100, sebenarnya bisa rekan-rekan. Sebenarnya bisa. Pada suatu nilai n,
maka dia akan lebih besar. Misal rekan-rekan masukkan 100, berapa di sini dapatnya? N-nya 100, berapa? 10.000. Yang sini? Terpenuhi? Belum terpenuhi. Ketika N-nya 100. Rekan-rekan naikkan 101. Berapa? 10.100. Di sini sama, belum terpenuhi juga, ya. Nah, sehingga untuk memastikan lebih besar bisa kita tambahkan kuadrat di depan. Atau bisa juga kita tambahkan di sini N, di mana N ini nilainya harus lebih besar dari tanpa di sini ada kuadrat. Nah, kenapa ditambahkan kuadrat, Pak? Karena soal yang ditanya adalah kuadrat. Gitu ya, N kuadrat. Termasuk yang di sini 5N kuadrat. Sehingga di sini kita dapatkan berapa rekan-rekan? 105N kuadrat. Kita dapatkan kombinasi C sama dengan 105, N0 sama dengan 1. Kalau kita tadi nggak pakai kuadrat, nggak bisa di sini kita masukkan 1. Kalau rekan-rekan di sini masukkan 1, 100 kali N. N-nya 1 berapa? 100. Di sini 100 kali 1, 100 tambah 5, belum terpenuhi. Ya. Kalau kita masukkan 100N plus N, maka kita punya N0 sama dengan 5. Misal kita masukkan N0 5, di sini berapa? 100 kali 5 tambah 5, 505. Di sini kita masukkan 5, 500 plus N, N aja. Hasilnya 505. Jadi 100N plus N. Maka akan kita dapatkan di sini 105. C-nya 101, N0-nya sama dengan 5. Ini juga bisa jadi jawaban rekan-rekan ya. Dua kombinasi yang berbeda. Kombinasi yang pertama 105 C-nya, N0-nya 1. Kombinasi yang kedua C-nya 101. Dari mana, Pak? 100N tambah N. Berapa rekan-rekan? 101. Kemudian yang terakhir N0-nya 5. Kalau 100N plus N, N0-nya 1, rekan-rekan dapatkan berapa ini? 101. Yang ini terpenuhi? Tidak. Bisa dipahami rekan-rekan? Nah, ketika kita pakai kombinasi ini, pada kondisi N01 sampai dengan N04, maka grafik program kita berada di bawah TN, ya, berada di bawah TN, sehingga gini posisinya. Nah, ini 1, ini 4. Nah. Baik rekan-rekan, bisa dipahami penjelasan yang Pak Fahri sampaikan? Oke, jika bisa kita lanjutkan dengan beberapa soal latihan untuk rekan-rekan mendalami lagi terkait dengan Big O. Ada 5 soal yang harus rekan-rekan kerjakan, bisa dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, baik rekan-rekan, silakan ada yang ingin mencoba untuk mengerjakan ke depan. Oke, baik, silakan Mbak Mutia bisa maju ke depan. Oke, sudah Mbak Mutia? Sudah, Pak. Oke, baik rekan-rekan, mohon perhatiannya sebentar ya. Mbak Mutia akan menjelaskan hasil pekerjaannya. Silakan Mbak Mutia. Oke teman-teman, di sini aku mau menjelaskan nomor 1 itu kan kita disuruh membuktikan apakah benar kalau 3N kuadrat plus 2N plus 7 itu merupakan elemen dari ON kuadrat. Nah, gimana sih cara kita membuktikannya itu pakai 3N kuadrat plus 2N plus 7 itu kurang dari sama dengan CN kuadrat. Sorry, ini aku tambahin lagi ya. C-nya dikit aja. Oke. Itu kurang dari sama dengan CN kuadrat. Nah, ini kita tentuin dulu syarat-syaratnya. Kita mulai dari N-nya itu kalau kita masukin lebih dari sama dengan 1,
terus 2N-nya itu kurang dari sama dengan 2N kuadrat, sama 7N-nya itu kurang dari 7N kuadrat. Ini 7 ya guys. Nah, terus yang ini kita masukin ke CN kuadratnya. 3N kuadrat plus 2N plus 7 kurang dari sama dengan 3N kuadrat plus 2N plus 7N kuadrat. Nah, ini semua kita jumlahin jadinya kan 12N kuadrat. Nah, dari sini kita udah nemuin kombinasi C sama NO itu berarti 12 sama 1. Dan terbukti kalau Fn itu elemen dari ON kuadrat. Soalnya kalau misalnya kita masukin nih C-nya 12, N-nya 1, kita masukin ke sini. Coba ya guys. Kita masukin 3, terus N-nya kan 1. Itu kuadrat plus 2 kali 1 plus 7 kurang dari sama dengan 12. N-nya 1 kuadrat. Kita coba, berarti ini 3, 2, 7 kurang dari sama dengan 12. Ini berarti 12 kurang dari sama dengan 12. Terbukti. Oke, baik. Sama jawabannya? Oke, kasih aplaus dong untuk Bang Mutia. Oke, baik rekan-rekan ya. Rekan-rekan sudah mencoba untuk mengerjakan latihan dan Pak Faris rasa rekan-rekan sudah cukup memahami materi pada hari ini. Nah, untuk di sesi yang terakhir ini, Pak Faris ingin meminta rekan-rekan untuk memberikan rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, baik. Mas Zohar, silakan. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah mempelajari yang namanya notasi asimptotik. Nah, notasi asimptotik itu dia akan menggambarkan ya running time dari sebuah algoritma yang kita bangun. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 3 notasi asimptotiknya. Ada big O itu untuk worst case, jadi paling lama waktunya. Baru ada big omega itu untuk yang paling best case, paling sedikit waktunya. Sama terakhir ada big theta, itu rata-rata waktunya. Nah, jadi untuk membuktikan ya kompleksitas dari 3 notasi asimptotik itu, kita perlu mencari kombinasi nilai dari C dengan NO-nya. Oke, terima kasih Mas Zohar ya. Sebagaimana yang disampaikan Mas Zohar tadi, rekan-rekan hari ini sudah belajar tentang notasi asimptotik, mulai dari big O, big omega, dan big theta. Dan untuk membuktikan kompleksitas algoritma yang kita miliki, kita perlu mencari kombinasi nilai C dan N0. Oke, baik rekan-rekan. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Pak Faris ada sedikit oleh-oleh untuk rekan-rekan ya. Saya berikan beberapa tugas latihan tambahan yang bisa rekan-rekan kerjakan di rumah, tetap dikerjakan bersama kelompok ya. Rekan-rekan bisa cek di LMS Elena ya. Bisa rekan-rekan mulai kerjakan jam 10 tadi sampai dengan hari Senin tanggal 14 pukul 23.59. Ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Cukup? Tidak ada ya? Cukup. Oke, baik. Bila cukup, bisa dipimpin berdoa Mas Iman untuk menutup perkuliahan pada hari ini. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Iman. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Demikian dari Pak Faris. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang telah saya lakukan pada mata kuliah analisis algoritma. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.